Sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024 mulai bermunculan. Mayoritas nama-nama tersebut belum pernah berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Di antaranya ada nama mantan Wali Kota Semarang, sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP Hendar Prihadi. Hendar Prihadi mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Saya mewakili beliau mengambil formulir pendaftaran, tapi arahannya kami baru diminta untuk mewakilkan mengambil formulir aja, jadi terkait pengembalian dan seterusnya kami belum ada arahan. Sebagai gubernur ya. Bupati Klaten Sri Mulyani juga turut meramaikan bursa Pilgub Jawa Tengah. Sri Mulyani ikut mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di kantor DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Senin 27 Mei kemarin. Sri menyebut mengambil formulir sebagai calon wakil gubernur agar dapat mendampingi sosok calon gubernur yang akan diusung. Hadir di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam rangka mengambil formulir untuk calon atau bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah atau bakal calon dari PDI Perjuangan. Sejauh mana kesiapannya Bu untuk pencalonan itu? Sejauh mana? Ya insya Allah siap lahir dan batin. Kemudian ada sosok Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Spanduk dukungan terhadap Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk maju Pilgub Jawa Tengah terus bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi pun merespon soal banyaknya baliho yang bergambar wajahnya dan bernarasi maju Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya itu merupakan aspirasi masyarakat. Itu kan namanya spanduk kan aspirasi masyarakat. Yang jelas kita dinas terkait doa dari Haji tadi kan mendoakan juga mengarah ke Jawa Tengah. Saya pengen kita didoakan ya, untuk polisi didoakan oleh masyarakat kita jadi polisi yang baik. Kalau masyarakatnya doakan polisi baik, masyarakat baik ya. Selain nama-nama tersebut masih ada nama Bupati Kendal Diko Ganindito, Ketua DPP Gerindra Sudaryono. Diko disebut-sebut akan berpasangan dengan Raffi Ahmad untuk Pilgub Jawa Tengah. Sementara Sudaryono mulai belusukan ke permukiman warga untuk mencari dukungan. Sudaryono mengaku telah mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Lalu seperti apa peluang para debut tersebut di Pilkada Jawa Tengah? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024 mulai bermunculan. Mulai dari nama Bupati Kendal Diko Ganinduto, kemudian juga ada nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Mayoritas nama-nama tersebut belum pernah berkontestasi di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Lalu seberapa besar kans mereka bersaing di Pilkada Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Praitno. Halo, selamat sore Mas Adi. Hasil survei lembaga Anda yang paling terakhir ini cukup mengejutkan ya, 6 nama, terutama top 3-nya justru tidak ada nama Diko Ganinduto posisi nomor 3 justru yang mengagetkan. Ini sebenarnya mengejutkan atau tidak? Ada nama Tasya Yassin justru di posisi paling atas, 52,1%. Apa yang bisa kita baca dari hasil survei ini? Ya kan sebenarnya dalam simulasi ini ada yang disebut dengan top of mind dan pertanyaan tertutup. Dalam simulasi top of mind itu biasanya kita tanya kepada responden, Bapak Ibu, kalau pemilihan gubernur hari ini itu dilakukan, kira-kira siapa yang akan dipilih? Nah, respondennya itu tanpa alat bantu, mereka secara spontan menyebut kira-kira siapa yang ada dalam benak mereka itu yang kemudian akan dipilih. Maka muncul secara spontan di situ kan ada nama Tasya Yassin, ada kemudian Gus Yusuf, ada kemudian nama Hendy, dan ada nama Diko, dan
seterusnya dan seterusnya. Namanya top of mind kan begitu banyak nama-nama yang muncul. Bahkan di situ ada nama Raffi Ahmad, ada nama-nama yang selama ini misalnya tidak pernah disebutkan oleh publik. Nah, kalau seperti yang ditampilkan oleh Kompas TV ini adalah simulasi tiga nama. Tiga nama itu adalah ketika Taji Yassin kita persepsikan tidak maju. Karena posisinya hari ini Taji Yassin tidak punya partai, yang kedua sudah terpilih sebagai ketua DPD. Maka kita coba simulasikan tiga nama besar yang dalam survei itu muncul relatif signifikan. Misalnya di situ ada Hendy, ada Gus Yassin sama Diko. Inilah angka-angka yang muncul, Mbak. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian misalnya di survei itu ada nama Diko masuk dalam tiga besar. Kalau ada Taji Yassin, Diko masuk dalam empat besar. Tapi secara umum yang ingin saya katakan adalah dari data-data survei yang kita sampaikan hari ini, itu tidak ada calon yang kuat secara signifikan elektabilitasnya sebagai bekal untuk memenangkan pertarungan di pilkada ya di Jawa Tengah. Bahkan dari segi popularitas, Taji Yassin pun itu cuma 52%. Kemudian Hendy misalnya itu baru sebatas 40%, Diko 38% dan seterusnya. Padahal secara psikologi politik kalau mau bertarung dalam pilgub misalnya popularitasnya minimal 75%. Itu yang saya sebut pertarungan di Jawa Tengah menarik karena petahana. Pada level elektabilitas saya kira angka-angkanya juga tidak ada yang terlampau signifikan. Kalau menyertakan ada Gus Yassin, maka ada nama empat besar ya menurut saya. Ada Gus Yassin, kemudian ada Gus Yusuf, ada Hendy, dan ada nama Diko. Itu empat nama. Kalau Gus Yassinnya dihilangkan dengan asumsi misalnya tidak maju karena lebih memilih sebagai senator, terpilih sebagai DPD di 2024, yang masuk jadi tiga besar itu adalah ya Gus Yusuf, kemudian Hendy, dan Diko. Tapi Mbak, selisih elektabilitas tiga calon itu tidak terlampau jauh. Ya, itu masih dalam rentan margin of error. Artinya apa? Tidak bisa disebut siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Karena batas selisihnya itu dalam rentang margin of error yang sebenarnya dalam realitasnya satu sama yang lain itu saling imbang. Oleh karena itu dalam survei tadi kita sebutkan, Pilkada Jawa Tengah mungkin menjadi salah satu provinsi yang dengan jumlah penduduk terbanyak ya. Jawa Timur dan Jawa Barat yang menarik. Pertama, tidak ada petahana, calon-calon yang muncul itu tidak ada yang menjulang secara signifikan. Makanya nama-nama seperti Gus Yassin, Gus Yusuf, ada Hendy, kemudian ada Diko, ada kemudian Kapolda ya Ahmad Lutfi, di situ ada Jekek, di situ juga ada Sudaryono dan seterusnya. Level elektabilitasnya tidak ada terlampau yang mencolok. Tapi kalau kita ranking misalnya empat besar, tiga besar sudah mulai mengerucut. Empat besar itu ada Taji Yassin, kemudian Gus Yusuf, ada Hendy, ada Diko. Kalau kemudian Gus Yassinnya dihilangkan, maka ada tiga nama besar. Di situ ada Gus Yusuf, ada kemudian Hendy, dan ada nama Diko. Saya menduga Diko ini variabelnya dua ya. Pertama, karena dia adalah salah satu pemimpin yang dinilai muda, pendatang baru, dan yang paling penting Mbak, ketika survei yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, itu saat ramai orang bicara Diko duet dengan Raffi Ahmad. Sepertinya efek Raffi Ahmad lah yang kemudian menderek secara Diko. popularitas dan elektabilitas Diko. Inilah yang kemudian kita tinggal uji ke depan. Apakah ketika Raffi Ahmad dikaitkan dengan maju Jakarta, apakah nama Diko akan tetap signifikan atau tidak? Tergantung kerja-kerja politik pada akhirnya. Karena nama Raffi juga diseret ya dengan nama Budi Jiwandono di Pilkada Jakarta. Tapi ini juga menarik karena berebut suara di Pilgub Jawa Tengah di kandangnya Banteng, sementara kader dari PDI Perjuangan tidak ada yang kuat begitu ya. Ya kalau ini menarik untuk jadi rebutan justru Mas Adi. betul, kalau di survei saya sebenarnya kader-kader PDIP itu banyak ya. Mereka dapat surplus. Di situ ada Hendy, bahkan di situ muncul Jekek gitu ya. Ada muncul nama Bambang Pacul justru. Ini kan nama-nama kader PDIP yang saya kira memang selama ini dikenal oleh publik, tapi memang elektabilitasnya tidak terlampau kuat secara signifikan. Bahkan kalau kita melihat angka per hari ini ya Gus Yassin paling kuat, disusul sama Gus Yusuf, Hendy, baru Diko. Itu artinya apa? Ini tentu akan menjadi pertarungan betul bagi PDIP yang selama ini dianggap sebagai markasnya Banteng di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemilihan calon yang akan diusung, kerja-kerja politik akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Ini yang akan kita lihat di tanggal 27 November ketika pilkada itu dilakukan.
Artinya apa? Kalau melihat figur-figur yang muncul per hari ini, Mbak, semua partai politik harus kerja keras. Kalau Gus Yusuf, kemudian Hendi, kemudian Diko bisa maju, termasuk Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, kalau dapat tiket untuk maju, maka semuanya harus sprint dalam melakukan kerja-kerja politiknya. Per hari ini popularitasnya itu belum ada yang mencapai angka psikologis. Per hari ini elektabilitasnya pun belum ada yang unggul mutlak dan belum ada yang kalah secara signifikan satu sama yang lain. Itu artinya apa? Dalam rentang 6 bulan ke depan, tokoh-tokoh yang muncul dalam survei, terutama yang masuk dalam 5 besar, Harus ini dipoles betul-betul. iya, masih potensial saling mengalahkan dan saling mengungguli. Beda misalnya dengan Jawa Barat. Di situ ada nama besar Ridwan Kamil. Ada petahana. Ada lawan. Jadi siapapun lawan Ridwan Kamil per hari ini bisa diprediksi Ridwan Kamil lah pemenangnya. Begitu di Jawa Timur nggak ada lawan yang sebanding dengan Hovifah. Siapapun lawan Hovifah maka sangat mungkin Hovifah lah yang menang. Begitupun di Jakarta ada Anies yang punya nama kuat. Tapi kalau bicara tentang Jawa Tengah, per hari ini saya pun tidak bisa berani untuk memvonis kira-kira siapa yang akan unggul dan siapa yang akan menang. Oke, kita bahas peluang kalau begitu. Ada nama muda, termasuk juga nama mereka yang belum pernah berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah, para debutan. Ini ada Ahmad Lutfi, kemudian juga yang muda ada Bupati Kendal Diko Ganinduto yang ramai diperbincangan karena muncul juga bersama dengan Raffi Ahmad. Seperti apa peluangnya nanti? Yang pertama tentu soal variabel elit. Apapun Pilgub itu salah satu keputusan strategisnya adalah apakah akan ada partai yang akan mengusung atau gabungan partai politik yang siap mengusung untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Itu variabel kunci. Percuma punya popularitas dan elektabilitas signifikan kalau tak punya tiket. Ini yang menjadi problem banyak di daerah. Ada orang hebat, ada orang top, popularitas elektabilitasnya hampir nyentuh langit ketujuh, tapi nggak ada tiket. Yang kedua, dari segi variabel personal ketokohan, nama-nama yang disebutkan oleh Maidov tadi, seperti Diko, Ahmad Lutfi, ini potensial, Mbak. Ini kan kampanye politiknya belum masif dilakukan, belum ada atribut-atribut yang secara agresif misalnya tersebar di berbagai tempat. Bahwa sudah mulai muncul ada baliho, ada spanduk, ada kalender, ada billboard, ya, tapi belum masif. Itu artinya apa? Ketika per hari ini nama-nama debutan baru ini muncul dalam survei, ini kan adalah modal awal, ini modal sosial, di mana tokoh-tokoh debutan ini ke depan kalau kerja politiknya, stamina politiknya dirawat, maka mereka akan terus menjadi spotlight yang akan dikaitkan dengan soal kemungkinan mereka terus bertanding dan kemungkinan akan menang. Inilah yang saya sebut bagaimana kerja-kerja politik dan sosialisasi politik terus akan dilakukan. Misalnya Pak Ahmad Lutfi, ya tentu publik juga tahu sebagai Kapolda jejaringnya kuat. Tapi memang harus dicek apakah kerja-kerja politik yang dilakukan oleh orang yang mau mengusung sudah mulai kelihatan ataupun tidak. Ada spanduk, billboard 1 atau 2, iya. Tapi apakah sudah menyebar ke seluruh kabupaten dan kota? Itu kan juga bagian dari kerja-kerja politik. Begitupun dengan Diko misalnya. Diko ya kalau dilihat aksentuasinya kan sudah lama dikenal oleh publik ya. Sekalipun hanya sebatas Bupati Kendal, tapi kan kiprahnya sebagai duta UMKM misalnya sudah mulai. Billboardnya ada di mana-mana. Apalagi ditambah terus muncul dengan Raffi Ahmad. Ini kan pedah elektoralnya ada Raffi, secara perlahan Diko pun juga muncul. Tantangan Diko tentu setelah Raffi Ahmad dikaitkan dengan Jakarta. Bisa tidak Diko ini akan terus kuat, terus establish, stamina politiknya akan dia ingat oleh warga Jawa Tengah sebagai orang yang potensial maju. Begitupun dengan Hendi. Apapun Hendi ini adalah kader PDIP ya, yang menurut saya punya basis yang cukup kuat. Kan tinggal dikonversi, apakah basis merah PDIP selama ini akan tegak lurus, kuat untuk memenangkan Hendi, atau justru akan terbalap oleh yang lainnya, nah, termasuk Gus Yusuf sebagai ketua DPD PKB Jawa Tengah ya, saya kira bisa mengkapitalisasi resource-nya sebagai tokoh NU kan. Inilah yang saya sebutkan bagaimana sangat tergantung kerja politik dan dukungan partai. Tanpa itu semua, siapapun sulit bagi saya untuk bisa memenangkan pertarungan. Dalam pilkada itu kan rezimnya one man one vote, bukan lagi partai yang dilihat, tapi siapa sosok yang punya penetrasi yang cukup kuat. Contohnya Gus Yassin, tidak punya partai misalnya per hari ini, dianggap independen karena nyalonkan DPD, tapi elektabilitasnya paling bagus. Itu menunjukkan Gus Yassin ini melampaui kekuatan-kekuatan partai politik yang ada. 6 bulan masih cukup panjang, apapun bisa terjadi.
popularitas dan elektabilitas di Jawa Tengah bisa saling mengalahkan dan bisa mengungguli satu sama yang lainnya. Itu catatan saya, Maido. Angkanya sebenarnya belum ada yang mentereng ya dari sisi psikologis. Tadi seperti Mas Adi katakan belum ada yang 75%, beda dengan pilkada di Jawa Barat, kemudian pilkada di Jawa Timur dan juga agak mirip-mirip sepertinya ya, belum ada nama yang kuat seperti pilkada Jakarta, termasuk juga ada nama selebritas yang dikait-kaitkan dengan nama yang kuat muncul nanti kalau misalnya memang jadi maju di pemilihan gubernur, layaknya juga di Jakarta, di Jawa Tengah ada Diko Ganinduto. Nah, dari nama-nama ini sebenarnya ada Tash Yassin, kemudian juga ada Gus Yusuf, kemudian juga ada Mas Hendy, ada Bambang Pacul, ada Mas Diko dan juga Ahmad Lutfi. Sebenarnya PR-nya bakal seperti apa sih dalam waktu 6 bulan, harus serta-merta dipoles sedemikian rupa agar elektabilitasnya langsung melejit? Haruskah juga dengan bantuan dari partai politik atau seperti apa catatan Anda, Mas Adi? Kalau per hari ini saya kira semua partai politik membiarkan seluruh kader internalnya untuk melakukan kerja-kerja politik. Hanya di PDIP itu kan banyak muncul, ada Jekek, ada Bambang Pacul, ada Hendy, tadi ada Sri Mulyani misalnya. Itu pasti disuruh bekerja oleh partainya secara personal tentu saja, tanpa bantuan partai. At the end of the day-nya, partai akan memutuskan kira-kira siapa yang paling layak untuk diusung dari PDIP. Begitupun di Golkar, Diko adalah salah satu yang menjulang, menonjol namanya. Kan saya juga yakin bahwa kader-kader Golkar yang lain sedang berusaha untuk melakukan kerja-kerja politik, meyakinkan Golkar untuk dapat tiket maju pilgub. Tapi saya juga yakin at the end of the day-nya Golkar pasti akan memutuskan siapa yang akan maju, tentu dengan kalkulasi siapa yang paling mentereng elektabilitasnya, Mbak. PKB per hari ini yang muncul namanya cuma Gus Yusuf. Begitupun dengan Tash Yassin, ya per hari ini tidak punya partai. Dulu memang P3. Tapi setelah dengan hari ini memilih DPD dan P3 misalnya nggak lolos ke parlemen, itu tentu juga menjadi variabel kunci di mana kerja-kerja politik para calon ini akan berpengaruh. Tapi overall per hari ini yang saya yakini setiap calon itu bekerja secara perseorangan. Mereka itu bekerja dengan tim suksesnya masing-masing, mereka itu bekerja dengan basis massa yang mereka konsolidasikan sudah lama. Pertama, mereka harus meyakinkan partai politik supaya mendapatkan tiket. Yang kedua, mereka terus meyakinkan pemilih di Jawa Tengah bahwa dirinya lah yang paling layak untuk dipilih. Tapi saya menggarisbawahi, seperti yang Maidov tadi saya kutip, ada dua debutan yang menurut saya menarik disebut ya. Kalau Hendy, kemudian Gus Yassin, kemudian Gus Yusuf, ini kan memang sering disebut untuk kemungkinan maju di Jawa Tengah. Nama Diko yang dari Bupati Kendal belakangan kan mulai santer. Ya tentu tidak terlepas dari kampanye dan sosialisasi politik yang bersamaan dengan Raffi Ahmad. Makanya survei kami muncul secara signifikan, masuk 4 besar dan masuk 3 besar. Begitupun dengan Kapolda Jawa Tengah, Lutfi, Ahmad Lutfi, itu muncul secara signifikan. Karena baliho dan billboardnya sudah muncul di mana-mana, Mbak. Termasuk relawan-relawan yang sudah mulai mensosialisasikan. Dua orang ini potensial menjadi debutan. Dua orang ini potensial memberikan kejutan. Oleh karena itu, bagi saya tinggal kita cek. Nanti di bulan Agustus, ini adalah pendaftaran. Kira-kira siapa yang dapat tiket plus elektabilitas dan popularitasnya terus meroket. Tanpa itu semua ya saya kira siapapun yang bertanding solid untuk menang di Jawa Tengah. Per hari ini pertarungan di Jawa Tengah masih datar. Per hari ini siapapun yang bertanding di Jawa Tengah masih mungkin untuk memenangkan pertarungan secara signifikan. Di kandang banteng. Baik, kita tunggu nanti siapa yang paling jago untuk berada atau mendapatkan elektabilitas paling tinggi untuk mendapatkan tiket juga untuk bisa menjadi melenggang maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas Adi. Dan usai jeda, saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi dari baliho bergambar putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bermunculan di kota Surabaya jelang pemilihan wali kota November mendatang.